Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan kita, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian masalah syarat awal dengan transformasi Laplace. Nah, sebelumnya pada video-video sebelumnya sudah dijelaskan, kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita mentransformasikan sebuah fungsi dalam transformasi Laplace dan bagaimana menginverskannya kembali. Nah, untuk kesempatan ini dalam menyelesaikan MNA atau masalah nilai awal dengan syarat batas, untuk menggunakan transformasi Laplace ini menggunakan langkah-langkah 3 langkah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana kita mentransformasikan persamaan yang akan kita selesaikan. Kemudian kita menggunakan yang kedua adalah kita menggunakan sifat-sifat yang berlaku pada transformasi Laplace. Kemudian kita menginverskan atau mengembalikannya ke dalam inverse-nya kembali. Jadi akan diperoleh nilai penyelesaian dari Y tadi. Nah, jadi 3 langkah penting itu yang digunakan dalam menyelesaikan masalah nilai awal dengan transformasi Laplace. Oke, mungkin secara garis besar poinnya hanya 3 itu. Terus bagaimana menyelesaikannya? Berarti kita menggunakan keterampilan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bagaimana menggunakan sifat-sifat pada transformasi Laplace yang berlaku. Agar lebih mudahnya, kita coba ke langsung contoh soal. Nah, selesaikanlah masalah saat awal Y aksen ditambah 3Y, Y aksen ditambah 3Y sama dengan 1 dengan syarat awalnya Y0 sama dengan 2. Nah, jadi di sini kita mentransformasikan persamaan ini. Nah, sehingga ruas kiri dan ruas kanan ditransformasikan ya. Laplace dari Y aksen ditambah Laplace dari 3Y ditambah, nah berarti ini Laplace dari Y aksen ditambah Laplace dari 3Y sama dengan Laplace dari 1. Nah, untuk melaplaskan ini kita gunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Laplace dari turunan. Nah, Laplace dari Y aksen ini berarti kita menggunakan sifat ke 4D yang pelajaran atau video sebelumnya, di mana Laplace dari turunan pertama itu adalah S. Nah, Laplace dari turunan pertama itu adalah S dikali Laplace Y dikurang Y0. Nah, untuk Laplace dari 3Y berlaku sifat linear pada transformasi Laplace, 3-nya bisa kita kedepankan sehingga 3 Laplace Y. Kemudian Laplace dari 1 sudah juga kita cari, di mana Laplace dari 1 itu adalah 1/S. Sehingga bentuk ini, bentuk Laplace dari persamaan awal yang tadi adalah, nah, menjadi seperti ini. Nih ya, S Laplace Y dikurang 2. 2 ini dari mana? Karena tadi nah, ini tadi. Di sini Laplace dari Y aksen adalah S Laplace Y dikurang Y0. Nah, S Laplace Y dikurang Y0. Y0-nya diketahui dari soal kita, di mana Y0-nya sama dengan 2. Sehingga ini berubah menjadi S Laplace Y dikurang 2. Dari sini ya, dari soal diketahui. Selanjutnya bentuk yang tadi, yang Laplace Y aksen ini jadinya S Laplace Y dikurang 2 ditambah 3Y
E3 Laplace Y sama dengan 1 per S. Nah, ini karena di sini ada S Laplace Y, di sini ada 3 Laplace S, maka bentuk ini akan sama kalau kita keluarkan Laplace Y-nya, sehingga di sini tinggal S, di sini tambah 3. Nah, ini ya Laplace Y-nya kita keluarkan sehingga menjadi S tambah 3 dikali Laplace Y. Nah, di sini karena kurang 2. Nah, jadi supaya habis kita tambah 2, karena di sini tambah 2 berarti kanan tambah 2. Jadinya di sini 2 ditambah 1 per S ya. Nih. Jadi seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah Laplace Y-nya aja. Kalau S ditambah 3 Laplace Y sama dengan 2 ditambah 1 per S, maka Laplace Y-nya aja dari sini Laplace Y sama dengan 2 ditambah 1 per S ditambah 3. Nah, sehingga jadinya 2 per S ditambah 3 ditambah 1 per S dikali S tambah 3 ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah kita dapat Laplace Y sama dengan ini, nah berarti kita menggunakan langkah yang ketiga lagi. Kita menginverskan supaya kita dapat Y-nya, maka Laplace Y harus kita inverskan. Sehingga ini kita inverskan, ini kita inverskan. Laplace Y sama dengan inverse dari 2 per S tambah 3 ditambah inverse Laplace dari 1 per S kali S tambah 3. Nah, ini berlaku sifat linier. Duanya bisa dikedepankan sehingga tinggal inverse Laplace dari 1 per S tambah 3. Nah, ini kita pecahkan dengan menggunakan pecahan faktornya, sehingga kita cari dulu berapa A dan B-nya. Faktor-faktornya ini kan jadi S dan S tambah 3. Jadi A per S ditambah B per S tambah 3. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan dengan cara yang sebelumnya sehingga dapat A-nya 1 per 3, B-nya min 1 per 3. Kita kembalikan. Nah, kalau sudah seperti ini, nah 2 dikali inverse Laplace dari 1 per S tambah 3 kan E pangkat min 3T. Ya, ingat ini lihat tabel transformasi Laplace. Kalau 1 per S tambah 3 berarti E pangkat min 3T. Nah, untuk yang ini sudah. Kemudian untuk yang ini 1 per 3-nya bisa dikedepankan sehingga tinggal inverse Laplace dari 1 per S. Kemudian ini juga min 1 per 3-nya dikedepankan, tinggal inverse Laplace dari 1 per S tambah 3. Nah, inverse Laplace dari 1 per S udah tahu ya tadi ya, 1 ya. Nah, 1. Sehingga ini 1 per 3 kali 1 jadinya 1 per 3. Kemudian inverse Laplace dari 1 per S tambah 3 E pangkat min 3T dikali min 1 per 3 jadinya ini. Sehingga ini kalau kita sederhanakan, ini sama-sama E pangkat min 3T, ini E pangkat min 3T bisa kita gabungkan menjadi 5 per 3 E pangkat min 3T ditambah 1 per 3. Jadi penyelesaiannya diperoleh Y sama dengan 5 per 3 E pangkat min 3T ditambah 1 per 3. Nah, seperti itu ya. Jadi sederhana sebenarnya, hanya 3 langkah. Yang pertama kita laplaskan, kemudian kita terapkan sifat-sifatnya, yang terakhir kita inverskan kembali. Nah, kita coba. Tadi kalau turunannya baru sampai tingkat pertama, nah kita coba soal yang kedua, turunannya sampai tingkat ke 2. Selesaikanlah masalah syarat awal Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 4E pangkat 2T, di mana syarat awalnya Y sama dengan min 3 dan Y aksen 0 sama dengan 5. Nah, di sini kita laplaskan. Tadi langkah yang pertama adalah kita laplaskan semuanya, semua ruasnya ini. Nah, Laplace Y double aksen, ini Y double aksen ya. Laplace Y double aksen dikurang 3 kali Laplace Y aksen ditambah 2 kali Laplace Y ditambah Laplace dari 4E pangkat 2T. Nah, Laplace dari Y double aksen, nah lihat sifat yang 4D kemarin. Kalau tadi yang Y aksen, S Laplace Y dikurang S0. Nah, kalau yang Laplace dari Y double aksen adalah S kuadrat Laplace Y dikurang SY0 dikurang Y aksen 0. Nah, ini sifat 4D ya.
Nah, kemudian kita masukkan syarat awalnya yang telah diketahui di soal, di mana Y0-nya adalah min 3. Nah, ini dia min 3, kemudian Y aksen 0-nya 5. Sehingga bentuk yang ini berubah menjadi S kuadrat Laplace Y ditambah 3S, karena Y0-nya ini min 3. Di sini kurang S, jadi tambah 3S. Kemudian ini 5, berarti kurang 5, ya. Y aksen 0-nya kan di sini Y aksen. Nah, Laplace Y double aksennya udah nih, dapat ini. Kemudian Laplace E pangkat 4E pangkat 2T. Nah, dengan menggunakan transformasi atau tabel Laplace diperoleh 4E pangkat 2T itu adalah 4 per S kurang 2. Silakan dilihat di tabelnya atau dicari juga boleh. Nah, nih, maka persamaan diferensial yang tadi kita laplaskan jadinya, nah ini yang di Y double aksen ya, Laplace Y double aksen S kuadrat Laplace Y ditambah 3S dikurang 5. Kemudian ini yang untuk 3 kali S Laplace Y, ini yang untuk Y aksennya. Kan di sini ada Y double aksen. Ini ada 3 Y aksen. Untuk yang Y aksennya ini Laplace-nya. Nah, kemudian untuk yang 4E pangkat 2T ini Laplace-nya. Sehingga kita masukin ke persamaan diferensialnya menjadi seperti ini. Nah, ini kita gabung-gabungkan yang ada Laplace Y-nya. Nih, S kuadrat, nih min 6S, ya, yang ada Laplace Y-nya ini ada 2. Nah, ya. Sehingga kalau kita gabungkan yang ada Laplace Y-nya itu adalah S kuadrat dikurang 3S, ya, ini 3S ditambah 2. Nah, jadi ini sebelumnya S kuadrat dikurang 3S ya, dikurang 3S ditambah 2. Nah, ini diselesaikan, maka Laplace Y-nya aja dibagi. Nah, nih dibagi nih. Sehingga kalau diselesaikan dapatnya seperti ini. Nah, setelah dapat Laplace Y-nya adalah ini. Nah, ini kita balikan lagi dengan menggunakan inverse transformasi Laplace. Sehingga inverse dari min 7 per S kurang 1, inverse dari 4 per S kurang 2, dan inverse dari 4 per S kuadrat S kurang 2 kuadrat. Nah, ini ya dengan menggunakan sifat-sifat yang sudah berlaku. Oke, selanjutnya selesaikanlah masalah saat awal ini. Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan E pangkat min T sin T. Nah, ini berarti yang perlu kita cari adalah Laplace Y double aksen, kemudian Laplace dari Y aksen. Ini sama dengan yang tadi ya. Laplace Y double aksen adalah S kuadrat L Laplace Y dikurang S Y0 dikurang Y aksen 0. Kemudian kalau Laplace Y aksennya ini karena 2, berarti 2 dikali S Laplace Y dikurang Y0. Ini sifat 4D ya. Kemudian ditambah Laplace 5Y. Berarti 5 Laplace Y. Nih 5 Laplace Y. Nah, kemudian Laplace E pangkat min T kali sin T. Nah, ini gunakan tabel transformasi Laplace, atau kalau ada sifat translasi sifat yang kalau dikalikan dengan E pangkat min T, ada tuh. Nah, ini kan ada di kalau sin T-nya aja kan ada 1 per S kuadrat tambah 1. Nah, karena dikalikan dengan E pangkat min T, maka S-nya itu berubah jadi S tambah 1. Buka lagi sifat transformasi Laplace. Kenapa ini jadinya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi yang ada Laplace Y-nya kita gabungkan semuanya. Kemudian selesaikan sehingga dia tinggal Laplace Y aja. Kalau udah Laplace Y aja, baru kita inversekan. Nah, cara menginverskannya
Di sini lihat nih, ini S kuadrat ditambah 2S tambah 3. Di sini S kuadrat ditambah 2S tambah 5, kemudian S kuadrat dikali S kuadrat ditambah 2S tambah 2. Nah, ini yang menjadi tugas kalian. Kenapa jadinya seperti ini? Nah, coba ya dioret-oret. Tugas pertama, berarti ini tugas pertama. Kemudian kita masuk ke contoh 6.28. Selesaikan. Nah, kalau tadi penyelesaian penyelesaian masalah nilai awal. Nah, sekarang menyelesaikan sistem PD juga bisa menggunakan transformasi Laplace. Dimana caranya sama, kita mentransformasikannya masing-masing PD-nya ke dalam transformasi Laplace. Nah, nih Laplace dari dx dt sama dengan 2x dikurang 3y, ini sama dengan berarti ini kan x aksen ya. Nah, x aksen berarti turunan pertama, Laplace dari turunan pertama berarti s Laplace x dikurang x0. Nah, di sini x0-nya 8, jadinya s Laplace x dikurang 8. Nah, selanjutnya untuk yang itu ini baru Laplace dari dx dt. Nah, Laplace 2x berarti 2 kali Laplace x. Laplace dari 3y 3 kali Laplace y. Begitu juga untuk yang PD yang kedua. Nah, ini y aksen berarti s Laplace y dikurang y0. Kemudian y berarti 2 Laplace y ya. Ini enggak ada duanya, ini Laplace y aja ya, di sini enggak ada duanya. Laplace y. Kemudian dikurang 2 Laplace x, karena sini 2x berarti 2 Laplace x. Nah, diperoleh sistemnya ini kalau disederhanakan yang ada Laplace y digabungkan, ini ada Laplace y, sehingga di sini s kurang 2 ya. Ini s kurang 2 Laplace y ditambah 3 Laplace y, ini tambah karena dari sini ya. Ini pindah ke sini jadi plus sama dengan 8. Nah, ini 8-nya di sini jadi 8. Ini juga yang bentuk ini dibuat bentuknya dalam Laplace-nya sebelah kiri semuanya. Sehingga di sini 2 Laplace y kemudian ditambah s kurang 1 dikali Laplace y. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya. Nah, ingat ada Laplace x, ada Laplace y, jangan kebalik. Ini Laplace x, ini Laplace y, ini Laplace x, ini Laplace y. Jadi yang dikelompokkan sama-sama. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan dengan menggunakan determinan matriknya. Nah, ini udah dipelajari ya di PD. Nah, harusnya Anda sudah tahu. Nah, yang mempunyai penyelesaian di mana ini kalau diselesaikan seperti ini. Ini determinannya 8 dikali s kurang 1 dikurang 9 ya. Jadinya 8s kurang 17. Ini s kurang 2 dikali 3 nih kalau diselesaikan seperti ini. Ini A1, ini A2. Ibu berharapnya ini masih ingat ya. Nah, selanjutnya untuk mencari x-nya berarti A1 kan yang di sini yang digantikan dengan nilai 8 dan 3 adalah Laplace x-nya. Ini kalau ibu buatkan matriknya kan harusnya di sini s kurang 2, di sini Laplace y-nya 2, Laplace x, di sini 3, di sini 1. Kemudian ini 8, 3. Nah, kalau di sini untuk yang Laplace x, di sini yang Laplace y. Nah, kalau kita mau mencari yang Laplace x kan berarti yang ini kita ganti dengan ini. Makanya yang A1. Nah, S2-nya kita ganti jadi 8 dan 3 di sini. 8 di sini 3, di sini 3. Sorry, di sini bukan 1 S kurang 1 ya, di sini S kurang 1. Nah, nih
ketika cari Laplace X, berarti yang ini ya diganti dengan 8 dengan 3. Ketika yang A2, yang Laplace Y-nya, yang ininya yang diganti. Nah, untuk mencari nilainya tinggal determinan A1 per determinan ini. A, ini A-nya ya, matrik A-nya yang ini. Nah, ini dia. A1-nya tadi 8X kurang 17, determinan A-nya ini tinggal kali silang. Nah, sudah dapat Laplace X dan Laplace Y-nya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan X dan Y-nya sama seperti tadi, kita tinggal inverse-kan. Kalau Laplace X sama dengan ini, berarti X-nya adalah inverse Laplace dari ini. Nah, ini dia ya. Nah, begitu selanjutnya. Nah, ini untuk contoh berikutnya, silakan dipahami sendiri, dicoba dipahami sendiri. Ibu jalankan ini. Nah, silakan dibaca, dipahami, nanti kita diskusikan di LMS. Nih, ya. Nah, selanjutnya di sini ada latihan, ada 7 soal. Silahkan ini dikerjakan dalam waktu dikumpulkannya tetap hari ini, tapi nanti ibu beri tambahan waktu sampai jam 7 malam. Oke, terima kasih. Sampai di sini penjelasan yang bisa ibu berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.